Talitakum. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di Talitakum Junior. Bersama-sama belajar mengenal Kristus Yesus melalui keseluruhan Alkitab kita, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah, anak-anak, sudah ingat buku-buku yang ada di Alkitab? Ada berapa buku di Perjanjian Lama? Ada berapa buku di Perjanjian Baru? Sudah download belum lagu 66 buku di Alkitab? Kalau belum, anak-anak bisa klik di link yang ada di caption ya, atau langsung cari di akun YouTube Big Junior. Nah, pelajaran kali ini kita mau baca dari Kejadian 3 dan kita akan lihat apa yang terjadi dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Buku di Alkitab. Oke anak-anak, di pelajaran sebelumnya kita sudah membaca bersama-sama Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kisah tentang permulaan segala sesuatu dan penciptaan dari segala yang Tuhan ciptakan. Kita juga sudah belajar bahwa semua yang Tuhan ciptakan adalah baik dan indah, termasuk manusia yang Dia ciptakan serupa dan segambar dengan dirinya sendiri. Ayo ambil Alkitab kalian bersama papa, mama, opung, paman atau bibi, abang atau kakak. Kita baca bersama-sama ya Kejadian pasal 3. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih Engkau berikan kesempatan untuk belajar melalui Alkitab kami. Saat ini kami akan belajar mengenai Engkau melalui bacaan Alkitab dari Kejadian 3. Berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat mengenal Engkau dan mengetahui kebenaran dari apa yang kami baca. Dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, Talitakum. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu sejuk.
bersembunyilah mereka dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Terima kasih Syahan untuk pembacaan dari Kejadian 3. Nah, anak-anak, dari semula Tuhan menciptakan sebuah dunia yang baik dan sempurna untuk manusia. Tuhan sendiri kemudian membuat taman yang indah seperti di surga dan menempatkan manusia di taman tersebut. Namanya Taman Eden. Kenapa? Supaya manusia dapat hidup bebas dan bergaul dengan Tuhan. Manusia pertama yang Tuhan ciptakan diberi nama Adam. Lalu Tuhan membentuk manusia lain untuk menjadi penolong bagi Adam, namanya Hawa. Tuhan menyediakan segala yang diperlukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, supaya mereka bisa hidup bahagia. Tuhan juga yang jadikan mereka sangat hebat, pintar, pandai, dan kuat supaya bisa menjaga dan merawat Taman Eden. Adam dan Hawa sangat kuat, sehat, dan tidak pernah sakit karena Tuhan sendiri yang menjadi sumber terang bagi mereka. Nah,
tidak ada larangan bagi mereka pada saat itu. Mereka bebas melakukan apa saja, karena semua yang dilakukan dalam terang Tuhan adalah baik. Tapi hanya ada satu saja yang Tuhan larang untuk tidak dilakukan manusia, yaitu jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan hanya ingin manusia tahu dari Tuhan sajalah semua yang baik, bukan dari yang lain. Tapi si ular yang licik menipu Adam dan Hawa. Mereka lalu mendengarkan apa yang dikatakan si ular dan menjadi tidak taat. Nah, mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selama ini mereka tahu bahwa semua yang ada adalah baik. Tapi kemudian mereka ingin tahu juga apa itu yang jahat. Ingat bahwa Tuhan hanya ingin manusia tahu yang baik saja, dan hanya tahu dari Tuhan, bukan dari yang lain. Tapi karena tipuan ular, maka Adam dan Hawa ingin tahu yang jahat juga. Karena itu mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Setelah mereka makan, maka mata mereka menjadi terbuka dan mereka melihat yang tidak baik. Pikiran mereka jadi berubah, memiliki pikiran yang jahat, dan hati mereka menjadi tidak benar. Adam kemudian menyalahkan Hawa karena Hawa yang memberi Adam makan buah itu pertama kali. Kemudian Hawa menyalahkan si ular yang membujuk dia untuk makan buah itu. Nah, Tuhan menjadi sedih dan marah. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan tahu ketika manusia tidak taat, maka manusia akan menderita dan akhirnya mati. Tuhan sedih karena manusia sekarang tidak bisa hidup dengan Tuhan lagi di Taman Eden, karena Tuhan itu kudus. Jadi ketika ada dosa yang jahat, maka manusia akan mati. Karena itu Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden untuk keluar dari hadirat Tuhan supaya mereka tidak mati. Apakah manusia bisa hidup di bumi? Ya, tapi manusia tidak lagi mencerminkan terang Tuhan dan tidak lagi sama, serupa dan segambar dengan Tuhan, karena manusia sudah menjadi seperti yang jahat, karena yang jahat itu sudah masuk dalam manusia dan merusak manusia. Nah, karena manusia sekarang harus hidup di luar Taman Eden, maka manusia harus bekerja keras di bumi. Kalau di Taman Eden, semua yang baik sudah Tuhan sediakan, segala macam buah, makanan, dan perlindungan. Sekarang di bumi, manusia harus bekerja dan menghasilkan sendiri yang manusia perlukan. Dan karena itu suatu saat manusia akan mengalami sakit penyakit, mengalami kesukaran, kesulitan, akhirnya mati. Kalau di Taman Eden semua sudah Tuhan atur dan sediakan yang terbaik, di bumi di luar Taman Eden manusia harus bersusah payah deh, karena yang jahat sudah masuk dalam manusia. Hanya Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu yang terbaik. Kalau di Taman Eden, semua yang dilihat manusia baik dan indah dan bagus. Di bumi yang dilihat manusia menjadi jelek dan buruk. Karena dosa, maka manusia bisa
melihat yang jelek dan yang buruk, bisa berpikir yang jahat dan melakukan yang tidak baik. Karena itu, kalau nanti kita baca kisah manusia selanjutnya di Alkitab, selalu terjadi pertentangan antara manusia yang mau berbuat baik, antara manusia yang mau menjadi baik, dan manusia yang jahat. Lalu, apakah Tuhan diam saja? Tentu tidak. Karena Tuhan begitu sayang pada ciptaannya, terutama pada manusia, Tuhan juga yang berkuasa untuk membuat segala sesuatu yang sudah rusak menjadi baik kembali. Karena itu, sebelum Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Eden, Tuhan sudah katakan bahwa nanti keturunan wanita ini, keturunan Hawa, akan meremukkan kepala si ular. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan mengalahkan yang jahat selama-lamanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ia menjadi manusia, lahir dari seorang wanita, kemudian menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Kalau karena dosa satu orang, semua manusia terlahir menjadi manusia berdosa, maka karena satu orang juga, semua manusia dapat diselamatkan. Ya, melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang menjadi manusia, semua manusia dapat selamat kembali dan dunia dapat dijadikan baik dan sempurna kembali seperti semula. Di kitab Roma pasal 5 ayat 18 dan 19, Paulus menuliskan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah anak-anak, sungguh dahsyat Tuhan kita. Karena Dia tidak akan membiarkan manusia dirusak dan dihancurkan oleh si jahat. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri, si jahat itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus Tuhan kita, Tuhan sendiri datang ke dunia untuk memberikan kehidupan dan kehidupan dalam kelimpahan. Karena itu, anak-anak, percayalah bahwa Tuhan kita yang kita kenal sekarang namanya Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang sejak semula menciptakan dunia dan isinya yang baik adanya. Tetapi si jahat selalu ingin merusak dan membinasakan apa yang Tuhan ciptakan dengan banyak cara menipu, merasuk dan menghalangi. Apakah si jahat bisa berhasil? Tentu tidak, karena hanya Tuhan kita yang paling berkuasa. Karena itu Dia juga sanggup datang ke bumi menjadi manusia yang bernama Yesus. Yesus artinya juru selamat. Supaya melalui Dia, melalui Yesus, semua pekerjaan si jahat dihancurkan dan manusia yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan hidup kembali di Taman Eden yang asli, yaitu di surga. Anak-anak, apakah anak-anak mau supaya bisa hidup di bumi ini seperti di Taman Eden lagi? Kalau mau, Tuhan Yesus yang berkata, siapa saja yang percaya dalam hati akan dibenarkan, dan yang mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Apa anak-anak percaya kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan si jahat dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa?
Apa anak-anak mau mengaku ucapkan bersama-sama? Kalau iya, ayo kita berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, aku percaya dari hati bahwa Tuhan sudah mengalahkan si jahat dan menanggung hukuman atas dosa bagi semua manusia. Karena itu, sekarang aku mengaku dan berkata bahwa Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Aku percaya Engkau yang selamatkan aku dan bebaskan aku dari hukuman dosa. Tuhan Yesus, aku percaya tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau, Pencipta segala yang baik. Tuhan, tuntun aku untuk selalu dapat hidup dalam terang-Mu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Yes, tetap terus baca Alkitab kita. Tetap terus berdoa, minta tuntunan dari Tuhan, dan tetap terus percaya bahwa Tuhan sudah ada dalam diri kita. Dia yang akan menjadikan kita baik dan selalu taat padanya. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Talita kum.